Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran PAI Sirah Nabawiyah kelas 8. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi bab 7 yaitu perkembangan agama Islam pada masa dinasti Bani Ayyubiyah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sejarah berdirinya dinasti Bani Ayyubiyah, kemudian kita juga sudah membahas tentang perjuangan dan keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi, dan kita juga sudah membahas tentang nama-nama para penguasa atau sultan dari dinasti Bani Ayyubiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kemajuan dinasti Ayyubiyah di bidang pendidikan, dilanjutkan dengan peran Al-Azhar sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman, dan nanti yang terakhir adalah para ilmuwan muslim dan perannya pada masa dinasti Ayyubiyah. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama pada kesempatan hari ini, yaitu tentang kemajuan dinasti Ayyubiyah di bidang pendidikan. Jasa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam memajukan pendidikan kaum muslimin diantaranya yaitu yang pertama mengembangkan lembaga Darul Hikmah menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Yang mana kita tahu lembaga Darul Hikmah ini sudah didirikan sejak masa pemerintahan Bani atau dinasti Fatimiyah ya, yang beraliran Syiah. Yang kedua adalah mengganti paham Syiah menjadi paham Sunni ya, yang mana sebelumnya Darul Hikmah ini merupakan pusat ilmu tentang keislaman yang bernuansa Syiah. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi dirubah menjadi paham Sunni atau paham yang beralirkan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, mendorong para ilmuwan untuk berlomba-lomba dalam memajukan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara mendatangkan para ilmuwan, para ulama dari berbagai wilayah ke Mesir ya, untuk mengkaji dan mengembangkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang keempat adalah memberikan kesejahteraan yang cukup memadai bagi para ilmuwan. Ya, para ilmuwan dan para ulama yang dikumpulkan di Mesir, di situ mereka diberikan kesejahteraan atau diberikan gaji yang sangat besar sehingga mereka bisa fokus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian para sultan dinasti Ayyubiyah, yaitu satu, kekuatan militer untuk menghalau para musuh. Ya, jadi kekuatan militer Islam pada masa dinasti Ayyubiyah itu benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena pada saat itu Islam dihadapkan dengan musuh yang sangat besar yang berasal dari tentara Salim ya, dari bangsa Romawi. Sehingga beberapa kali terjadi peperangan antara umat Islam dan kaum Salim atau orang-orang Romawi. Kemudian yang kedua, memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini dua hal yang menjadi fokus perhatian dari para sultan dinasti Ayyubiyah. Nah, mengenai pendidikan, khusus mengenai pendidikan, di sini para sultan dinasti Ayyubiyah mereka membuat kebijakan yaitu dengan memberikan anggaran yang sama dengan anggaran militer. Itu tentu sangat besar ya. Anggaran militer dan anggaran pendidikan pengeluarannya sama, sehingga bidang pendidikan mengalami masa-masa keemasan pada waktu itu. Ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur kemajuan dinasti Ayyubiyah di bidang pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah membentuk departemen khusus pendidikan dan penerjemahan ya. Ini tidak terlepas dari kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi yang merubah lembaga pendidikan
yang bernuansa Syiah menjadi lembaga pendidikan yang bernuansa Sunni. Yang kedua adalah mengubah Al-Azhar menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu keagamaan yang sebelumnya bercorak Syiah menjadi bercorak Sunni. Ya. Kemudian yang ketiga, membangun lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Selanjutnya adalah peran Al-Azhar sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman. Kita tahu bahwa Universitas Al-Azhar pertama kali didirikan itu hanya berupa atau berbentuk sebuah masjid kecil yang didirikan di kota kecil yang bernama Kairo. Ya. Dulu Kairo itu adalah sebuah kota kecil yang ada di Mesir. Dalam bahasa Arab disebut Qahirah. Ya. Kalau sekarang Kairo sudah menjadi kota besar karena menjadi ibu kota dari negara Mesir sendiri. Nah, masjid ini pada mulanya dibangun sekitar tahun 359 Hijriah atau tahun 970 Masehi oleh seorang panglima perang dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar As-Sikili dan diresmikan oleh khalifah dinasti Fatimiyah yang saat itu berkuasa yang bernama Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah, yaitu pada tahun 361 Hijriah atau 972 Masehi. Ya. Jadi sekali lagi, awal mula didirikannya Al-Azhar itu pada masa dinasti Fatimiyah. Nah, ketika Mesir jatuh ke tangan dinasti Ayyubiyah ya oleh Asaduddin Syirkuh pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi. Pada saat itu Mesir di bawah komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kita tahu setelah Asaduddin Syirkuh wafat, maka Salahuddin Al-Ayyubi diangkat oleh Nuruddin Zangki untuk menggantikan Asaduddin Syirkuh menguasai Mesir. Nah, pada saat itu salah satu kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah mengembangkan Universitas Al-Azhar, sehingga Universitas Al-Azhar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian hal lain yang menjadi kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi adalah fokus utama ilmu-ilmu yang dipelajari dan dikembangkan di Universitas Al-Azhar tentunya adalah ilmu-ilmu keislaman yang mencakup ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid, akhlak, tasawuf, ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam itu ilmu teologi ya, tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Ini pada awal mula berdirinya atau berkembangnya Universitas Al-Azhar. Jadi di situ hanya dipelajari tentang atau khusus tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, ketika kota Baghdad mendapat serangan dari tentara Mongol Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 654 Hijriah atau tahun 1258 Masehi, di sini Universitas Al-Azhar masih dapat bertahan ya karena dilindungi atau di bawah perlindungan dari dinasti Ayyubiyah, sehingga bangsa Mongol mereka tidak dapat menyerang Universitas Al-Azhar. Kemudian ketika Mesir jatuh ke tangan penjajah Inggris pada tahun 1280 Hijriah atau 1882 Masehi, di sini Al-Azhar sempat mengalami kesulitan. Ya, kenapa? Karena adanya intervensi atau tekanan dari pemerintah kolonial penjajah Inggris. Ya, jadi penjajah Inggris mereka turut campur dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan di dalam Al-Azhar sendiri. Kemudian pada abad ke-19 Masehi, sekitar tahun 1900-an, di sini Al-Azhar kembali mengalami perkembangan
dan kemajuan yang sangat berarti. Ya, saat itu muncul seorang mufti. Ya, mufti itu orang yang ahli dalam memberikan fatwa keislaman. Beliau bernama Syekh Muhammad Abduh. Ya, dia adalah seorang tokoh pembaharuan dan pemikiran Islam yang berasal dari Mesir. Nah, sejak Al-Azhar dipimpin oleh Syekh Muhammad Abduh inilah Al-Azhar kembali mengalami kemajuan yang pesat. Sistem pendidikan yang dikembangkan di Universitas Al-Azhar sampai saat ini masih banyak diikuti dan diadopsi itu ditiru oleh berbagai lembaga pendidikan Islam di belahan dunia, ya, termasuk salah satunya di negara kita, yaitu di Indonesia. Ya, sistem pendidikan di Indonesia itu sedikit banyaknya banyak mengikuti atau mengadopsi atau meniru dari sistem pendidikan yang ada di Al-Azhar, ya, mulai dari jenjang pendidikan terbawah Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian lanjutkan Madrasah Tsanawiyah atau MTS, ya, setara SMP, kemudian Madrasah Aliyah atau MA setara SMA, kemudian perguruan tinggi, ya, ada IAIN, ya, Institut Agama Islam Negeri, kemudian ada UIN, Universitas Islam, ya, dan Universitas Islam Negeri. Nah, itu sistem-sistem pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan tersebut banyak mengikuti sistem pendidikan yang diterapkan di Al-Azhar. Selanjutnya yang terakhir adalah ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Aziz Imaduddin Utsman bin Salahuddin, kegiatan keilmuan atau kegiatan intelektual di kampus Al-Azhar di sini kembali bersinar, ya, kembali mengalami perkembangan yang cukup pesat, ya. Banyak para ilmuwan dan ulama dari berbagai pelosok negeri, mereka berdatangan ke Mesir, ya. Di antara dari mereka adalah beberapa ulama terkenal seperti Syekh Abu Qasim Al-Manfaquti, kemudian ada Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ada Syekh Asy-Syahruri, kemudian ada Ibnu Al-Faraid, seorang sufi atau ahli tasawuf yang sangat terkenal pada waktu itu. Kemudian ada Syekh Samsuddin Ibnu Khalikan, seorang ahli sejarah atau sejarawan. Kemudian ada Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi, ya, seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu mantik dan bayan. Ini beberapa ilmuwan dan ulama yang datang ke Mesir pada saat itu. Nah, para ulama yang menyemarakkan kegiatan di Al-Azhar juga cukup banyak, ya. Mereka antara lain sebagai berikut, seperti Abu Abdullah Al-Qudai, seorang ulama yang ahli di dalam bidang ilmu fikih, ilmu hadis dan sejarah. Kemudian ada Syekh Al-Khufi, seorang ulama ahli bahasa. Kemudian ada Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, seorang ulama ahli Nahu, ya. Nahu itu adalah ilmu gramatikal bahasa Arab. Kemudian ada Syekh Hasan bin Khotir Al-Farisi, seorang ulama ahli tafsir dan ahli fikih yang beraliran mazhab Hanafi. Kemudian ada Syekh Al-Qarafi, seorang ahli teolog atau ahli ilmu kalam. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih mazhab Maliki dan Syafi'i. Bahkan beliau juga ahli dalam bidang ilmu astronomi, ya, atau ilmu perbintangan tata surya dan ilmu optik atau cabang dari ilmu fisika. Itu beberapa keahlian dari Al-Qarafi. Terakhir adalah meneladani keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, untuk dapat meneladani keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, di sini kita harus memperhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita harus menanamkan keyakinan
bahwa membela agama Allah adalah kewajiban bagi setiap orang beriman. Ya, kita bisa meniru perjuangan atau keperwiraan Shalahuddin Al-Ayyubi dalam membela Islam dari musuh-musuhnya, terutama dari bangsa Salim. Yang kedua, kita juga harus menanamkan keyakinan bahwa berjuang di jalan Allah, ya, jihad fi sabilillah adalah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menanamkan sikap tegas dan pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, apalagi dalam membela agama Allah. Ya. Kemudian menanamkan kesediaan dan keikhlasan untuk berkorban bagi agama Allah, yaitu agama Islam, baik berkorban harta, tenaga, pikiran, maupun jiwa dan raga. Kemudian menanamkan sikap adil, pemurah, kasih sayang, dan sopan santun terhadap sesama, baik terhadap kawan maupun lawan, ya, sehingga kita akan dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan, seperti yang dicerminkan atau sikap yang dicerminkan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Yang terakhir adalah menanamkan keyakinan bahwa membela agama, bangsa, dan negara dari berbagai ancaman dan gangguan musuh merupakan suatu ibadah yang tentunya kelak akan diberi pahala atau balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa cara kita dalam meniru atau meneladani keperwiraan Shalahuddin Al-Ayyubi. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.